Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Iksan. Saya di sini selaku Direktur Keuangan dari PT Nusantara Cipta Sejahtera Tbk akan mempresentasikan laporan kinerja keuangan tahun buku 2025. Ringkasan kinerja keuangan, ada pertumbuhan pendapatan dan laba yang solid ditopang struktur permodalan yang sehat. Pendapatan meningkat sebesar 12% year on year, yaitu sebesar 4,85 triliun jika dibandingkan dengan pendapatan dari tahun 2024, yaitu sebesar 4,33 triliun. Laba bersih kita sebesar 2025 ini adalah 412 miliar, meningkat sebesar 15% jika dibandingkan dengan tahun 2024, yaitu 358 miliar. Sedangkan total aset kita juga meningkat. Tahun 2025 ini 6,20 triliun, meningkat 4% jika dibandingkan dengan tahun 2024, yaitu 5,95 triliun. Pertumbuhan laba bersih 15% melampaui pertumbuhan pendapatan 12%, mencerminkan perbaikan efisiensi operasional dan disiplin pengelolaan biaya sepanjang tahun 2025. Kemudian rasio profitabilitas ROA dan ROE tahun 2025, aktivitas penggunaan aset dan modal dalam menghasilkan laba. ROA tahun 2025 tren ini meningkat terus. 2025 6,65%, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023 9,10%, 2024 10,3%, dan 2025 meningkat menjadi 11,08%. ROE tahun 2025 juga meningkat dari awalnya tahun 2023 5,2%, 2024 6,0%, sedangkan di tahun 2025 6,65%, meningkat sebesar 11 nilainya 11,08%. ROA dan ROE meningkat 3 tahun berturut-turut. Setiap rupiah aset dan modal yang ditanamkan pemegang saham menghasilkan laba yang semakin besar. Rasio solvabilitas, struktur permodalan dan yang semakin sehat dan konservatif. Tren dari DER atau kali, yaitu DER tahun 2025 0,67 kali, turun dari 0,75 kali pada tahun 2023. DER di bawah 1,0 kali menunjukkan porsi utang lebih kecil dibanding modal sendiri. Tren penurunan 3 tahun terakhir mencerminkan disiplin pendanaan, pertumbuhan dibiayai secara seimbang tanpa menambah risiko keuangan. Analis ringkas, eh, kekuatan yang dicapai dan tantangan yang tetap dicermati manajemen, yaitu dari segi kekuatan, laba bersih tumbuh lebih cepat dari pendapatan. ROA dan ROE meningkat konsisten selama 3 tahun. DER menurun, struktur modal makin sehat. Yang terakhir ada arus kas operasional stabil dan positif. Tantangannya, fluktuasi harga bahan baku mempengaruhi biaya produksi. Terus tekanan persaingan pasar semakin ketat. Potensi kenaikan suku bunga acuan, serta ketidakpastian kondisi makroekonomi global. Strategi ke depan, kita akan yang pertama ekspansi pasar, digitalisasi kanal penjualan dan penetrasi ke wilayah pasar baru. Yang kedua ada efisiensi operasional, otomatisasi proses produksi dan optimalisasi struktur biaya. Yang ketiga investasi berkelanjutan, penguatan riset dan pengembangan produk serta inisiatif ESG. Yang keempat ada penguatan struktur modal, pengelolaan utang yang lebih efisien dan menekan biaya pendanaan. Demikianlah eh,
presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.